Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku, siswa-siswi MI Miftahul Hikmah? Ibu berharap mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada di rumah saja. Ya, Ibu berharap kalian semua tetap semangat dalam belajar dan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada kali ini kita masih berada di bulan Ramadan tahun kedua di mana kita masih mengalami pandemi COVID-19. Tapi Ibu berharap itu semua tidak menghalangi ibadah dan semangat kita untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu ingin memperkenalkan diri. Ibu namanya Ibu Eka. Ibu adalah dewan guru di MI Miftahul Hikmah. Ya, sekarang Ibu akan membahas tentang amalan-amalan sunnah ya selama bulan Ramadan. Nah, amalan-amalan apa aja sih yang Ibu ingin bahas? Ya, sebelumnya Ibu ingin membahas dulu kepada kalian semua bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana di antara 12 bulan ya Allah mempersiapkan satu bulan untuk umatnya mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu-pintu langit, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah ya karena pintu-pintu langit dibuka dan Allah menutup pintu neraka. Itu merupakan hadis Rasulullah. Dan keutamaan bulan Ramadan seperti kita ketahui bersama bahwa di bulan ini setiap sedikit seperti amalan-amalan kita mengaji, tadarus Al-Quran itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan kita harus yakin sebagai orang muslim, umat Islam, kita harus menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh semangat dan tidak pantang menyerah. Ibu yakin dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya kalian pasti sudah menjalankan ibadah puasa. Walaupun yang masih belajar, anak-anakku di kelas 1 atau kelas 2 ya, tidak apa-apa. Ya, dengan membiasakan diri kita untuk berpuasa, insya Allah ke depan kita akan kuat dan kita akan mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadan adalah di mana umat Islam diberikan oleh Allah kesempatan untuk menguji kesabaran ya, baik itu dalam menahan diri dari rasa lapar, haus dan hawa nafsu manusia. Ya, karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan setiap amalan-amalan baik kita. Ya, baik itu sholat, tadarus Al-Quran, bahkan tidur pun menjadi amalan kebaikan untuk orang yang sedang berpuasa. Kali ini Ibu akan membahas amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, tetapi juga sebagai penuntun jalan dalam membimbing umat Islam kepada jalan kebenaran. Yang kedua, makan sahur. Makan sahur merupakan amalan sunnah yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Bahkan kita harus mengakhirkan makan sahur. Artinya Allah memberikan kesempatan dan membukakan pintu keberkahan bagi orang-orang yang makan sahur. Amalan ketiga yaitu bersedekah. Di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan kita harus bersedekah. Nah, apalagi di bulan Ramadan, kalau kita bersedekah maka Allah akan melipat gandakan pahala kita, walaupun yang kita keluarkan itu belum banyak, baik dari tenaga, baik itu dari materi atau uang yang kita masukkan ke dalam kotak amal di masjid-masjid atau di musola-musola, tapi Allah tahu niat seseorang ya, pahala bersedekah itu sangat besar, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Yang keempat yaitu melafalkan doa. Nah, dalam sholat sendiri itu merupakan rangkaian doa. Sholat itu sendiri yaitu membaca doa dari kita memulai takbiratul ihram sampai salam ya, itu adalah rangkaian doa. Nah, Allah menghitung setiap bacaan yang kita baca dalam sholat, dalam zikir dan dalam berdoa lainnya itu sangat besar. Satu huruf dinilai sama Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Yang kelima, amalan sunnah yang selanjutnya yaitu memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau kita melihat bahwa masih banyak orang-orang yang kurang beruntung daripada kita, maka kita harus memberikan mereka makan ya, walaupun hanya satu mangkuk atau satu gelas kolak contohnya. Nah, itu sudah dihitung sebagai sedekah kepada orang yang berpuasa. Dan contohnya juga ibu kita setiap hari menyiapkan makanan sahur untuk berbuka kepada keluarganya, itu merupakan amalan yang sangat besar pahalanya. Jadi ibu minta kalian juga harus membantu pekerjaan ibu kalian di rumah. Amalan selanjutnya yaitu itikaf. Kalau kalian sudah mengerti apa artinya itu itikaf, arti itikaf itu sendiri yaitu berdiam diri, baik itu di masjid atau di musola. Bahkan kalau ada yang mau melakukannya di rumah, itu boleh ya, kita
berzikir, berdoa kepada Allah, muhasabah diri, ya, mengevaluasi apakah diri kita masih ada kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah. Ya, amalan selanjutnya yaitu sholat malam. Sholat malam itu sendiri di dalam bulan suci Ramadan ini Allah membuka ladang pahala bagi kita semua yang ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Contohnya sholat malam, yaitu kita lakukan setiap malam sholat tarawih dan sholat witir. Nah, di samping sholat tarawih dan sholat witir yang jumlahnya sangat banyak, kita tidak boleh mengeluh, ya, karena kita harus membiasakan diri kita untuk berlatih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Di samping sholat tarawih dan sholat witir, kita juga dianjurkan untuk sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud, hajat, dan lain sebagainya. Di pagi hari kita boleh melakukan sholat sunnah duha. Nah, itu tadi adalah amalan-amalan sunnah di samping amalan wajib yang harus kita lakukan kepada Allah. Amalan sunnah juga dapat menambah pahala dan dapat melipat gandakan kebaikan kita semua, ya, karena saat Ramadan menjadi ladang pahala bagi kita sebagai umat Islam yang menjalankannya dengan sungguh-sungguh, karena segala amal dan ibadah yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tentu ingin mengharapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya, bukan hanya mendapatkan pahala saja, ya, tapi menjalankan amalan-amalan sunnah pun dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap mulai hari ini yang belum menjalankan ibadah sunnah secara sungguh-sungguh, baik di samping sholat 5 waktunya, nah, Ibu berharap kalian sudah mengetahui manfaat dari amalan-amalan sunnah. Ibu berharap siswa-siswi MI Miftahul Umam semuanya dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dan tahun selanjutnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Ibu akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.